وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan atas kedatangan wali santri, ibu bapak yang saya hormati. Kedua, pada para panitia, para asatidzah yang menyelenggarakan kajian pagi ini. Ketiga, pada santri di luar yang semalam merapikan, menyusun dan lain-lain, mempersiapkan semuanya. Jazakumullah khairan. Materi kita pada kesempatan ini adalah kajian parenting yang berjudul dengan doa orang tua menggapai cita. Ya, ada dua di sini, satu doa, kedua cita-cita. Bagaimana menggabungkan dua ini? Ya, doa dan cita-cita. Saya sudah kumpulkan beberapa bahan, satu pembukaan, dua memahami fungsi anak dalam Islam, tiga urgensi doa orang tua untuk anak, empat doa dan cita-cita, lima hati-hati terhadap anak durhaka, enam jangan menuduh anak sebagai anak durhaka, tujuh mendoakan anak yang bercita-cita yang paling mulia, 8 salah satu faktor penghambat bahkan mencegah cita-cita tersebut. Ya, lalu penutup. Ini kalau kesampaian waktunya, karena akan tanggung jawab juga. Baik, kita masuk ke kajian, yaitu alhamdulillah seorang mukmin hidupnya itu penuh berkah. Seorang Islam hidupnya itu penuh berkah. Dari sahabat Sakhr Al-Ghumaidi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Keberkahan umat ini karena doa Nabi yang mulia. Ya, Rasulullah berdoa, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak pagi-pagi sudah sampai di masjid Birrul Walidain. Itu bukan suatu usaha yang ringan, langkah yang kadang-kala perlu pertimbangan, ya. Tapi dengan azam dan niat yang ikhlas sama Allah, ibu bapak sampai di masjid yang sederhana ini. Semoga doa Rasulullah SAW tersebut ya menggapai atau dapat kita nikmati pada pagi hari ini. Dan pembawa atau rawi dari hadis ini adalah Sakhr Al-Ghumaidi, terkenal pedagang kaya karena dia mengamalkan hadis ini. Bergegas pagi berdagang, tijarah, ya begitu. Suatu hadis yang dibawakan oleh perawi dan perawinya itu terbukti mengamalkan hadis tersebut, maka tambah kuat. Ya. Kedua, kita membahas satu hadis yang sering dibawakan di majelis-majelis ta'lim, ya, yaitu wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidak ada satu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, yaitu rumah Allah, dan kita berkumpul. Mereka membacakan kitabullah, yaitu Al-Quran, mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Yang mudah-mudahan kita berharap kumpulnya kita di sini membaca ayat atau hadis, ya, turunlah sakinah, ya, ketenangan. Karena kadang-kadang majlis ta'lim, majlis ilmu yang tadinya kita gundah gulana di rumah, ada problem, datang ke majlis, di majlis itu dibahas bagian dari problem kita pulang tenang. Ataupun kita bertanya kepada ustadznya, ataupun kita bertemu dengan teman yang bisa mendiskusikan, ya, di majelis yang baik, di tempat yang baik, dengan kawan
seiman, seakidah. Begitu. Sakinah dan rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasibnya tidak mengangkatnya. Kita tidak melihat malaikat di sini, karena malaikat tidak terlihat kecuali para nabi. Bahkan sahabat mulia yang hatinya merupakan pilihan Allah. Hati manusia dipilih Allah, maka Allah melihat hati Nabi Muhammad SAW. Lalu dipilihlah hati Nabi Muhammad untuk dijadikan Rasul. Setelah itu Allah melihat hati-hati manusia, maka dilihatlah hati para sahabat. Maka dijadikanlah hati para sahabat ini sahabatnya Nabi, Hawariyun. Sahabatnya Isa dikenal Hawariyun. Sahabat Nabi, sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah ridha kepada sahabat. Orang yang dekat itu aja tidak lihat malaikat, padahal Nabi sedang bicara dengan malaikat. Sahabat tidak tahu. Yang kedengaran suara Nabi, ya, begitu. Atau salah satu istri Nabi pernah melihat seorang bentuknya seperti sahabat namanya Dihya Al-Kalbi, ya, tapi dia bukan Dihya, dia Jibril. Jibril kalau menyerupai manusia berbentuk wajah Dihya Al-Kalbi, ganteng orangnya, ya, gitu. Inilah, ya, keindahan umat Islam. Ya, di mana saja dia berjumpa, ya, dalam kebaikan, malaikat mendoakannya, menuju ke masjid, malaikat mendoakannya, keluar dari masjid dan diampunkan dosanya. Dia doa agar diampunkan dosanya seperti itu. Kita kembali ke judul, yaitu doa dan cita-cita. Dalam hal ini kita harus memahami anak-anak. Anak itu apa? Siapa itu? Apa hubungannya dengan mereka? Ya, pernahkah kita bertanya kepada anak-anak kita, cita-cita kamu apa, nak? Ya, bertanya kepada mereka apa? Ya, dan jika ada seorang anak bercita-cita di luar budget kita, cita-cita gratis Pak Bu, ya kan? Tapi keadaannya mahal kadang-kadang. Jadi ada seorang anak, ibunya mungkin, bapaknya mungkin sederhana income-nya, dia ingin jadi dokter. Jangan diremehkan, jangan langsung dikecam, biarkan dulu. Ya, kita nggak tahu rezeki mereka, rezeki dia ini, anak kita ini belum tentu seperti kita. Bahkan dia bisa ratusan kali lipat yang dari jalan yang kita tidak tahu. Kita orang tua, memang income kita buat makan aja susah lah. Kamu cita-cita buat jadi dokter lagi. Ya, biarkan dia ingin jadi dokter. Ada anak yang ingin jadi pilot, ada anak yang ingin jadi presiden. Biarkan, ya, dihibur, jangan dimatikan. Dia belum waktunya berpikir biayanya berapa ini itu. Seperti kita ini. Begitu anak kita pengen cita-cita langsung itu. Lihat dompet cuma 50.000 buat makan susah. Mau jadi dokter lagi anak saya. Kan begitu kita berpikir, pragmatis sekali. Jangan, rezeki dari Allah. Ya. Dan jangan dibully. Didoakan. Kita nggak tahu rezeki anak kita apakah, kecuali memang ibu begitu melahirkan langsung daftar rezeki anak kita dikasih Allah kayak kita gitu. Nah, besok kamu cuma dapat 5.000, sudah makan ini. Enggak ada kan? Ada enggak? Ibu melahirkan langsung ada buku di sampingnya turun rezeki anak ibu. Enggak ada. Kapan usianya umur berapa? Ibu melahirkan memang, bapak juga mengusahakan, tapi nggak pernah dikasih bocoran rezeki mereka. Maka kita berusaha aja, ya, berdoa dan ada jalan yang Masya Allah. Kalau kita lihat
sejarah kita saja hidup, ya di antara bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang dulu susah buat jajan aja susah, tahu-tahu sekarang punya motor, punya mobil, punya rumah, ya, atau yang lainnya, kan begitu. Ya. Gitu. Jadi jangan kecewakan cita-cita anak kita, jangan dimuntahkan, didoakan. Ya, ini ada pengalaman di mana seorang anak ditanya ibunya sambil cuci piring, tanya, kamu mau jadi apa? Ibunya hidup sederhana, ya, lagi di rumah salah satu anaknya, makan aja susah, ya, di Jakarta, tapi dia bilang, aku ingin belajar di luar negeri karena ada saudaranya yang belajar di luar negeri. Aku ingin jadi orang kaya, Bu, belajar di luar negeri, yang bisa bantu keluarga. Amin. Begitu aja ibunya. Insya Allah, amin. Padahal anak ini baru umur SMP, STM atau SMA, dan terlaksana semua itu. Ya, hidup di luar negeri, belajar, bisa menafkahi dirinya, keluarganya. Coba Abdurrahman As-Sudais, seorang anak yang ini kalau cerita ini besar benar. Anak-anak biasanya memang agak nakal dia, very aktif, ya, hiperaktif bahkan buat dibanding anak-anak Indonesia sangat-sangat aktif. Ya, ada tamu, ibunya baru menyediakan, lalu ini Abdurrahman As-Sudais main-main sampai pasir itu masuk ke makanan tamunya. Ibunya berang langsung, semoga kamu jadi imam Haramain, jadi imam masjid besar. Alhamdulillah jadi. Ibunya marah tapi doa, ditahan marahnya menjadi doa. Begitu. Jalannya udah itu Allah yang urus. Dan saya bawakan di sini kisah di mana para sahabat kecil, ya, pemuda. Ini akhbarana Ali bin Mahmud, haddatsana Al-Husain, haddatsana Abdullah, ya, qala hadatsani Abu Bakar Ahmad, dan lain-lain. Itu perawinya terlalu panjang. Secara sesingkat saja, kisah 4 pemuda yang punya cita-cita. Satu, Urwah bin Zubair, ya, mereka ini habis haji atau umroh, haji lalu duduk dulu di depan Ka'bah, lalu saling bertanya. Riwayat ini belum saya selidiki, tapi dikutip oleh para ulama dan di kisah-kisah yang bisa dipercaya. Ya, pembicaraan mereka mengenai cita-cita. Ya, mulailah ya Abdullah bin Zubair akan bicara. Ya, karena mereka sudah berzikir, menjalankan ibadah, lalu saling bertanya. Ya, Abdullah bin Zubair akan bicara, cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifah, menjadi khalifahnya. Mus'ab menyusulnya, keinginanku adalah dapat menguasai 2 wilayah Irak dan tidak ada yang merongrong kekuasaanku. Begitu. Abdul Malik bin Marwan berkata, bila kalian berdua sudah merasa cukup dengan itu, maka aku tidak akan puas sebelum menguasai seluruh dunia dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini cita-cita agung semua. Ya, begitu. Tapi Urwah lalu ditanya, apa? Engkau Urwah bin Zubair, apa cita-citamu? Ya, beliau ingin menjadi ulama yang tempat orang bertanya, ya, seluruh orang bertanya, dan semua itu terkabulkan. Singkat cerita gitu, karena ini mukadimah saja. Ya, bukan mustahil anak ibu menjadi pilot, dokter, atau engineer. Silakan. Jangan sampai dia takut mengucapkan cita-citanya, dan jangan diketawakan. Kalau temannya di sekolahan yang kita tidak bisa kontrol, mungkin dia pulang nangis, kenapa kamu nangis? Aku ditanya cita-cita guruku, aku bilang aku menjadi dokter. Semua teman ketawa. Hibur. Insya Allah nak, kamu jadi dokter walaupun kita hidup susah. Begitu. Semangatkan. Kalaupun udah jadi dokter, nah, insya Allah jadi orang soleh, solehah. Ya, begitu.
Ya karena dengan cita-cita seorang anak hidup, ya dia punya tujuan, hadaf dalam bahasa Inggrisnya target, kalau bahasa Arabnya hadaf. Kalau mana itu ada sasaran. Itu juga seorang anak perlu sasaran. Dia belajar. Kenapa saya harus belajar? Oh, saya punya cita-cita yang besar, yang tinggi. Ya, begitu. Jadi kita sebagai orang tua memotivasi, jangan merendahkan, jangan membuli, dan jangan izinkan siapapun di sekitar kita, adiknya kah, kakaknya kah, membuli. Ya, bahkan kita nasihat, kamu juga boleh punya cita-cita, bang, jangan meledek adik kamu. Ya, kakak, kamu boleh punya cita-cita, jangan meledek, jangan membuli, kamu silakan. Gratis kan cita-cita. Apa langsung bayar? Cita-cita, punya cita-cita kamu apa daftar? Oh, ini formulirnya ini, segini harganya. Ini tidak ada. Cita-cita bebas. Ya, boleh ditulis, boleh di benak hati kita, boleh kita ucapkan, boleh kita simpan. Ya, mungkin bapak ibu waktu kecil ya sekolah ditanyakan sama gurunya cita-citanya apa. Begitu. Indah. Dunia anak-anak indah. Biarkan saja. Ya, anak-anak ini, anak-anak ibu ini yang ada di sini, indah sekali kehidupan mereka. Menghafal Quran, ya, kita selalu membangkitkan. Jangan lemah, nah, kamu bisa jadi hafal Quran, baik di sini atau tempat lain. Kamu bisa menghafal hadis, ya, begitu. Kamu bisa menjadi ulama, insya Allah. Kamu mau jadi dokter bisa, dokter yang soleh, insya Allah. Ya, insinyur yang soleh, insya Allah. Ya. Kalau masalah perjalanannya, ya kita tawakal Allah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kita berazam, kita ingin anak kita jadi hafal Quran, ya kita bertawakal, berusaha. Ya. Jangan biarkan dia main game, satu hari yang cita-citanya jadi presiden. Hari-hari main game, nggak lepas dari gadget. Ya bilang, kasih tahu kamu cita-citanya jadi presiden. Kok main game terus? Gimana? Nggak sesuai, nah, ya. Tapi dinasihati dengan lembut. Karena dia nggak tahu, ya, dia belum tahu cara menggapai cita-cita itu. Ya. Dan ini terakhir Urwah, ya, yang kita tertarik adalah Urwah menjadi ulama, dan boleh. Dan beliau, ya, Urwah bin Zubair menjadi pusat, ya, perhatian para ulama yang lain, ya, bahkan kaya, ya, hidupnya bahagia, gitu. Jadi itu baru permukaan. Kita masuk kepada memahami fungsi anak, ya, di dalam Islam. Kalau kita sudah tahu, wah ini anak kita punya cita-cita, dan kita punya apa? Kita punya doa. Satu, doa. Dua, fasilitas, ya. Fasilitas. Allah kasih kemampuan kita menyekolahkan, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, kasih makan, pakaian, sekolah, mengirim ke pondok, ke sekolah-sekolah dalam rangka itu. Dan mereka itu adalah aset. Kalau kita ngomong aset, biasanya para ahli ekonomi saja ini yang ngomongin ini asetnya. Enggak. Aset itu bukan untuk bangunan, pakaian. Aset yang termahal buat seseorang adalah anaknya. Ya. Kasab, dia hasil dari ayah. Anak itu milik ayah, ya, dalam Islam, ya, pemilik firas, pemilik tempat tidur yaitu ayahnya, makanya nasabnya ke ayah, ya. Urwah bin Zubair, anaknya Zubair, ibunya nggak disebut, tapi ibunya berjuang melahirkan, menaruh nyawanya. Tapi Islam kita harus ikuti, ya. Tapi dalam kecintaan seorang anak harus mencintai ibunya 3 kali. Baru ayahnya,
ibuku, ibumu, ibumu, 3 kali baru ayahnya. Tapi dalam nasab kecuali Isa alaihissalam bin Maryam, anaknya bapak. Begitu. Ya. Oleh sebab itu ada hadis di mana di sini ada mendoifkan, tapi mungkin diselidiki lagi suatu yang sudah bisa menyelidiki. Di mana kalau ayah mempunyai hak atas harta anaknya, jadi boleh ambil harta anaknya laki-laki lah, terus dia udah pakai. Tapi ulama menjelaskan yang tidak membahayakan anak tersebut. Harta anak adalah harta ayah, begitu. Tapi jangan mengharap dia masuk, mobil diambil, sana kan bekerja, nggak boleh. Yang tidak membahayakan, yang sewajarnya, begitu. Ya di sini dijelaskan juga bahwa seorang yang mempunyai anak itu hendaknya dia bersyukur. Dan salah satu kaidah nikah, ya, dalam satu hadis ditanya, ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta pada perempuan ini dan aku ingin menikahkannya, tetapi sayangnya dia mandul. Apakah aku nikahkan? Tidak, kata Rasulullah, jangan. Ya, datang lagi, cerita lagi, lalu Rasulullah jangan. Datang lagi sampai 3 kali, ya Rasulullah jangan, ya. Begitu. Atau salisatan faqala tazawwajul waluda fa inni mukathirun bikum al-umama ya al-umama. Jangan, karena nikahilah ya wanita-wanita ya yang kamu cintai tetap, ya, tapi pengasih, penuh rasa kasih dan mempunyai banyak keturunan. Itu artinya ada pesan di situ dari Nabi bahwa ilatnya apa? Sebabnya apa? Karena aku sangat berbangga, ya sebab kalian akan banyaknya pengikutku. Dengan punya banyak kita sudah memberi rasa kebahagiaan kepada Nabi, walaupun Nabi sudah wafat. Ya, dan di sini mulai tidak dipraktekkan dalam umat Islam. Umat Islam takut punya anak banyak. Ya memang ulama juga menjelaskan jangan sekedar banyak anak, tapi dididik dan dihitung perekonomiannya. Jangan sampai anak banyak membebani masyarakat, membebani keluarga. Benar ya? Jadi ya, dan bagi ibu-ibu yang tidak takdirnya tidak punya anak, nggak apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah tidak punya anak, tapi bukan merupakan kekurangan. Tidak dikenal kekurangannya itu, bahkan beliau mulia, penghafal hadis, perawi hadis, nomor 2 setelah Abu Hurairah. Banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh beliau, mendampingi Nabi. Nabi meninggal di pangkuannya, beliau tidak punya anak. Ya, gitu. Yang jelas bagi yang Allah beri berkah punya anak dan mampu banyak, ya, pakai hadis ini. Yang punya anak banyak karena ada dalil. Bagi yang tidak, ya cukup dengan syariat Islam diatur kelahirannya, ya, dengan cara syar'i, ya, begitu. Nanti ada anak perempuan dan lain-lain. Jangan beda-bedakan. Itu orang jahiliyah yang membedakan, yang merasa hina dengan anak perempuan. Itu jangan kembali seperti itu. Ya, kita ini melihat secara umum, ya. Dan juga setelah tahu bahwa anak kita akan membanggakan Rasulullah SAW banyak, baru jumlahnya ini, yang jelas Islam, apalagi beriman, tambah bangga Rasulullah nanti.
Ya, begitu. Dan juga kita akan tahu, ya, kita tahu ini hadis ini masyhur. Idza matal insan in qata amalu ila min thalathin. In sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'una. Kita paham hadis ini tiga, ya, sudah melekat dalam diri kita. Dan ada di situ anak, ya, dia daulah yang doakan. Jadi bapak kita akan meninggal kapan saja, hari ini, besok, lusa, dan lain-lain. Pastinya meninggal. Apakah sudah ada tiga hal ini pada kita? Itu yang pertanyaannya. Ya, jika seorang anak Adam meninggal, ya, dia terputuslah amalannya kecuali tiga hal. Satu, sedekah jariah. Sebab itu masih hidup, mampu bersedekah, sedekah. Jangan pilihkan sedekah itu balik kepada kita sendiri. Ya, kalau harta di dunia ini bisa harta orang lain, baik hilang, dirampok, dirampas, naudzubillah, dibegal, atau harta waris kita ke istri atau seorang istri, ke suami, ke anak, ya. Atau kalau nggak punya anak, harta kita bisa ke orang-orang lain. Tapi yang kita sedekahkan, ya, sedekah untuk jariah untuk kita. Ilmu yang diambil manfaatnya. Pertama, ilmu syar'i, ilmu din. Itu pertama, mengajari Al-Fatihah, ya, jadi guru agama. Selain itu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia, ya, yang bermanfaat di dunia. Ilmu irigasi, biologi, silakan. Ya, karena ini yang bermanfaat. Yang kedua, ya, waladun saleh ya ta'ala. Kalau ada anak yang saya sering digambarkan oleh Syekh Walid Saiful Hasan, salah satu ya, guru kita dari aslinya Mesir, murid Al-Albani, anaknya sekitar 46-an gitu, cucunya sekitar 120, ya. Hidup sekarang, umurnya sama saya, beda bulan, bahkan lebih tua dari saya tua 2 bulan. Dia selalu cerita, dan dia memotivasi setiap muridnya. Kalau kamu punya anak 45 orang atau 10 lah, kalau mereka sholat, pahalanya ke kamu itu semua. Seakan-akan kamu sholat maghrib berapa kali, kamu sholat, anak kamu sholat 10 orang, ya itu pahalanya ke kamu. Begitu ya. Ya, ini bukan MLM ini. Yang MLM kan cari apa tuh? MLM ya. MLM-nya cari daun. Ya, member. Ya, dia jadi member begitu lah, saya nggak paham itu. Saya pernah dijebak di MLM di Australia. Masih saya pelajari dan dijebak. Alhamdulillah saya nggak kecerat. Padahal saya belum tahu tuh MLM. Aku nyari apa daun hijaunya? Hah? Downline, ya downline. Enggak jual barang, akhirnya nyari downline. Tapi kalau anak enggak, itu anak kita, dia puasa Ramadan 30 hari, 10 anak kita kali 10. Ya, meleset-meleset ada nggak? Benar-benar dikit mungkin belum puasa ya, tapi kan 9 masih puasa. Itu bahagianya punya anak, Bu, Bapak. Jadi memang capek ngurus anak. Ya, mau jana emang enak-enak. Jana itu perlu dengan, ya, kufatul jannah bil makari. Jana itu diliputi dengan yang kita gak senang. Punya anak 1 aja ribet, 2 lagi, 3 lagi, 16 lagi, 10 lagi. Ya, beli popoknya udah berapa pabrik itu. Kalau anak kelas 20, popok tahu kan, Happy, Pampers, susu udah berapa pabrik. Dihitungin, ada saya punya tetangga dulu. Dia punya anak, susu kalengnya dikumpulin. Untuk apa? Saya nggak tahu juga. Tetangga itu kalau saya main, saya lihat ternumpuk kaleng susu. Maka itu anak asli yang banyak putih. Kelihatannya mungkin anak putih. Kita nggak kayak gitu. Berat memang punya anak, nyekolahin lagi. Ya, SPP mahal.
bulanan mahal. Ya, makanya orang bule, saya 17 tahun dulu di sana punya anak langsung dapat family allowance, ya, family allowance, child care, ya, rent assistant, study, dibayar semua pemerintah, tapi mereka nggak mau punya anak. Baru mau lahir dikasih, waktu zaman saya masa lahir $1.000, satu anak $1.000 baru lahir. $1.000 ya, kalikan aja dolar Australia berapa. Tapi mereka nggak mau punya anak. Singapura ini krisis tidak mau punya anak. Akhirnya dia memberi peluang untuk warga lain masuk karena dia kekurangan pemuda. Jepang sudah mulai kekurangan pemuda. Jadi Indonesia ini negara kaya SDM dan sumber daya alam. SDM, sumber daya manusianya, dan sumber daya alam, SDA. Kalau para pemimpin jujur, insya Allah ibu-ibu seperti Australia bahkan lebih, satu bapak ibu mungkin 20 juta lah sebulan, ya nggak usah kerja lagi. Tapi nanti itu kita doa terus, ya kan? Insya Allah kita ke arah sana. Jadi punya anak-anak, punya cita anak-anak jangan diganggu juga. Cita-cita nggak bayar, ibu nggak langsung bayar. Ini anak bilang, nah kamu cita-citanya apa? Aku ingin jadi profesor. Alhamdulillah, insya Allah nah, ibu doakan. Profesor apa nah? Profesor Arab, sastra Arab, profesor hadis, profesor apa? Sunnah, Al-Quran, tafsir. Biarkan. Sekarang alhamdulillah ya banyak sekolah-sekolah yang memberi beasiswa di luar negeri, di Madinah, Kuwait. Banyak orang-orang yang nggak mampu sekolah di UIN, alhamdulillah. Itu kalau bayar mahal banget, ya. Dan itu bakalan jadi pemimpin di negara ini, ya. Membawa cita-cita anak-anak lain, perubah nasib bangsa itu. Dan kandaikan anak kita wafat kecil, kita juga dapat pahala. Yang artinya di sini dalam hadis Bukhari nomor 1381, ma minan nasi muslimun yamutu lahu thalatha minal aulad lam yablughul hins illa adkhalahu jannah bi fadli rahmatihi iyyahum. Tidaklah seorang muslim yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena keutamaan rahmatnya kepada mereka. Misalkan kita ingin anak banyak, atau mungkin dia sakit, meninggal satu-satu, itu buat apa? Tabungan kita. Ya, dalam hadis lain ya menarik ayahnya atau ibu orang tuanya masuk jannah. Begitu. Kalau hidup semua, alhamdulillah kita didik, ya begitu. Ketiga, urgensi doa orang tua untuk anak. Tadi saya bilang dulu, ya bapak, orang ini sederhana, tapi begitu dengar cita anak-anaknya, padahal buat makan aja susah, dia lagi cuci piring, insya Allah, ya. Atau seperti Abdurrahman As-Sudais, ya. Insya Allah nah, sudah serahkan sama Allah. Doa ibu itu mengiring itu sampai anak itu jadi benar-benar keluar negeri. Ibunya nggak keluarin istrinya seperak pun, jalannya jalan Allah udah, ya begitu. Dan banyak ustadz-ustadz kita ini yang sudah belajar seperti Dr. Firanda, dia mengakui hanya doa ibu yang mendampingiku sampai aku jadi dokter S1, S2, S3 di Madinah. Doa ibu. Dan syekhnya juga hati-hati Firanda, ini bukan karena kecerdasan kamu, tapi karena doa ibu ya. Yang terutama ibu. Ya. Jadi itu
Urgensi doa orang tua untuk anak. Hati-hati ya. Dalam berdoa hati-hati. Dalam satu hadis dijelaskan ya. Ini hadis ada dua versi yang saya keluarkan di sini, periwayatnya adalah Rawah Jabir bin Abdullah dan dinilai isnadus sahih. Ya, takhrij akhraj Abu Dawud wa lafaz lahu akhraj Muslim. Ya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tufaqu minallahi sa'ata nailin wa fihi atar wa yustajab lakum. Ya, arti secara makna, janganlah kalian berdoa untuk jangan ala itu doa ala berarti doa buruk. Ya, dalam bahasa Arab gitu, doa li doa baik. Ya, la tad'u ala itu doa keburukan. Janganlah kalian berdoa buruk atas dirimu. Jangan berdoa buruk atas anakmu. Jangan berdoa buruk atas hartamu. Sebab bila kalian tepat pada saat yang dikabulkan Allah, ketika kamu meminta suatu permintaan, maka Allah akan mengabulkannya. Hati-hati Bu, sekesal apapun nih anak, ya Allah, lebih baik dipukul sedikit daripada mulut. Mulut lebih bahaya daripada, maka boleh disambut. Siapkan lidi, diikat, taruh. Kalau saya jangan pakai tangan, nggak kontrol kita. Ya, kita belajar terus. Kalau dulu belum paham silakan, ya semoga Allah ampunkan. Tapi setelah paham, pakai lidi, diikat, jangan terlalu besar, kecil aja biar berasa. Atau rotan, boleh, ya. Begitu. Daripada sumpah serapah doa yang Allah kebuki pada saat itu Allah sedang mengabulkan doa kita. Yang didoain itu, ya, nah ini bahaya. Makanya ada orang susah, sekolahnya sama, ya, keluarnya sama, kecerdasannya mungkin dia lebih cerdas, tapi jelek sekali nasibnya, ya, bisnis banget. Yang satu lancar, setelah diselidiki, oh ini didoakan orang tuanya baik sekali, ya, begitu. Ada kaul yang diarahkan atau disandarkan ke Ibnu Mubarak, ya, tentang seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mubarak yang mengeluhkan tentang kenakalan anaknya. Maka beliau bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berdoa buruk atasnya? Ia menjawab, ya. Ibnu Mubarak berkata, kamulah yang merusaknya. Ibnu Mubarak ini kalau kata-kata ini benar dari beliau, ya Allah alam, sanadnya, tapi matan ini benar. Ibnu Mubarak ulama ahli hadis, ya, pengarang kitab zuhud, salah satu muhaddis besar. Dia ada orang keluh kesah tentang anaknya. Ditanya, apakah kamu pernah mendoakan buruk tentangnya untuknya? Iya. Ya itulah awal kerusakan adalah doa-doanya orang tua yang tidak terarah, ya, karena kesal, karena lelah, karena anaknya mungkin terlalu nakal. Senakal-nakal anaknya itu anak-anak, lebih baik dipukul, dihukum, kamu gak boleh main seminggu, ya, begitu. Daripada keluar mulut-mulut apa doa-doa yang tidak bagus dan Allah kabulkan, maka menyesalnya seumur hidup, ya, gitu. Jadi hati-hati. Yang ketiga, urgensi doa orang tua untuk anak. Pentingnya doa untuk anak, dan ini harus kita pelajari, ya. Tadi udah ketiga ya tadi. Karena keempat, doa dan cita-cita, ya, ya kan? Yang keempat, doa dan cita-cita. Ada doa, ada cita-cita. Biarkan cita-cita ini, dua-duanya gratis, ya kan?
Doa gratis. Ada doa bayar nggak? Doa bayar kalau kita minta didoain habis tahlilan biasanya bayar gitu pulang. Doa kita gratis. Ibu doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jepang, silakan gratis. Dan Allah Maha tahu mana memahami doa itu. Doa seperti ini gak harus bahasa Arab. Ya Allah, cerdaskanlah anakku. Ya Allah, baguskanlah akhlaknya. Ya Allah, ya, sampaikanlah cita-citanya. Gak harus nyari bahasa Arab. Ya, itu bahasa masalah kita sama Allah. Allah yang tahu, langsung berdoa. Ya, begitu. Nggak harus nyari orang pintar. Pak, anak saya punya cita-cita gini, bisa doakan nggak Pak? Nah ibu itu anak ibu. Nah, orang lain sibuk dengan doa dan doanya sendiri. Belum tentu, oh iya Bu tenang aja, tarifnya segini Bu, itu pulang. Belum tentu dia doa. Ya, mungkin habis dapat duitnya dia kan kecil banget. Doa minta jadi presiden, ngasihnya gocap begitu. Ya, udah nggak usah pakai gitu-gituan Bu, nggak usah ke orang pintar apa ya, alhamdulillah kita udah dapat hidayah. Dulu masih ada kayak gitu. Doa aja takut nggak dijawab sama Allah karena diri kita kotor. Justru karena kita kotor, kita taubat, kita doa kepada Allah. Orang-orang yang nyari duit dengan doa dan bohong itu, ya, menggunakan agama untuk hal-hal keduniaan, membohongi umat, nggak boleh kita percaya. Cuma buka, kalau bertanya boleh, kalau Ustaz, saya perlu doa yang khusus untuk ini, ada nggak dalam hadis? Oh ya ada ini, gitu, boleh itu, ya. Dan Rasulullah SAW telah menjamin dalam hadis riwayat Abu Daud yang bernilai hasan, ya, talatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum. Ya. Tiga doa yang mustajab, yang orang ini berdoa pasti mustajab, artinya pasti dikabulkan, ya, dan tidak ada keraguan, yaitu doa kedua orang tua, ya, doa orang yang berpergian, musafir, sedang safar. Tiga, doanya orang yang sedang dizalimi, ya. Tiga ini, kalau ini terkumpul pada satu orang, seorang ayah ibu punya anak, dia lagi safar umroh, safar haji, safar ibadah, dan dia dizolimi, ya, banyak yang dizolimi dua orang ini, banyak nggak? Ibu sedang dizolimi nggak Bu? Nggak ya, nggak pernah dizolimi. Alhamdulillah. Bapak ada dizolimi bapak nggak? Nggak ada kan? Kalau ada, tiga posisi ini makbul mustajab. Bapak punya anak, ibu punya anak, mustajab untuk anaknya. Ya Allah, anak-anak cita-cita anakku ingin jadi profesor tafsir yang soleh, yang benar. Doakan, ibu bapak sepakat. Kalau bisa mufakat, bapaknya sepakat, ya. Jangan bapaknya nggak setuju. Jangan jadi profesor tafsir, makan apa dia, begitu kan? Kerja di mana? Kemudian doa aja nggak sepakat, ya, istilah dalam doa. Bapak doa sana, ibu doa sana, sepakat dulu. Iya udah kita doakan bersama, ya, satu frekuensi, gitu. Doa jangan ikhtilaf. Kalau bisa ibu sama bapak untuk satu anak ini jangan ikhtilaf doanya. Kita doakan biar dia jadi anak soleh secara umum, ya. Biar kita doakan dia jadi mungkin ahli tafsir, sepakat Bu, sepakat. Jadi kita doakan mustajab ini. Nah lagi safar, umroh, haji, ingat Bu, kita nih orang tua nih, anak kita fulan,
Kalau anaknya banyak sebutin semua. Yang ini cita-citanya ini, yang ini ingin ini. Kita doakan Bu sama-sama. Ya kita haji nih, makbul nih, safar ibadah. Doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa silahkan. Allah paham. Ya. Yang ketiga, yang mau usah ingat siapa yang sedang menzalimi. Ya, kalau yang menzalimi itu udah kita tahu lah, orang itu zalim banget ya. Udah kita berdoa aja untuk kebaikan kita. Siapa yang menzalimi itu orang seperti kita pasti ada. Kita juga menzalimi orang. Ya, kita menzalimi atau dizalimi, ini dua sisi yang berjalan bersama. Kalau kita menzalimi orang, kita mohon maaf sebelum dia angkat tangan berdoakan. Hati-hati Bu, Bapak hati-hati. Jika ingat-ingat kita menzalimi seorang, jangan lengah cari orangnya minta maaf. Sebelum dia nangis di hadapan Rabbnya menyebut nama kita, ya Allah, aku serahkan urusanku kepadanya, kepadamu ya. Hati-hati. Kalau orang ini yang kita zalimi sudah mengangkat tangan dengan nangis, hati-hati. Mustajab. Nah, begitu. Makanya urusan antara manusia berat. Kalau urusan sama Allah mudah. Allah Maha Pengasih, Ghafurur Rahim. Tapi antara kita ini yang berat. Oleh sebab itu di dunia kita selesaikan satu persatu urusan kita sama kita. Mungkin antara kita dan paman kita, antara kita dan ponakan dan lain, kita selesaikan semua semampu kita. Agar ya kezaliman kita tidak menjadikan bahan orang yang kita zalim ini berdoa. Ya, begitu. Silakan mungkin jika ada pertanyaan. Sambil jalan boleh. Silakan bertanya. Kalau ibu-ibu ditulis kali ya, bapak-bapak silakan pakai mic atau langsung bertanya. Ya, kita tadi sudah tahu ya, satu orang tua, orang yang musafir, yang safar, dan orang yang terzalimi. Secara umum, kalau rakyat ya terzalimi oleh pemerintahan yang sedang berkuasa, jangan doakan balik keburukan pemerintah. Ahlussunnah wal Jamaah ada kaidah, ada petunjuk dari ulama salaf. Jika engkau punya doa yang mustajab, kau merasa terzalimi dan kau punya doa mustajab, doakan agar pemimpin kita ini dapat hidayah. Karena dengan pemimpin kita dapat hidayah, manfaatnya untuk rakyatnya berapa ya? 270 juta itu manfaatnya. Betapa besar pahala. Kalau dari doa Bapak di malam hari, ya Allah, berilah kami pemimpin ya, yang amanah, yang adil, yang paham Islam, yang tauhidnya benar, yang kenal sunnah. Lalu terjawab doa fulan ini terjawab karena dia merasa terzalimi yang keadaannya Allah mustajab, Allah jawab. Itu pahalanya itu nanti di akhirat dia kaget itu. Oh ini doa saya ini. Begitu. Berpikir tuh ya, secara syar'i. Ngapain kita mengumpat? Ya, penguasa. Apa manfaatnya? Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh mengajarkan ketenangan. Kita alhamdulillah ya tidak perang saudara seperti negara-negara di Timur Tengah dan lain-lain. Ya, harga stabil, ya, walaupun mahal insya Allah mampu. Ya, begitu. Keamanan terjaga, kita bersyukur. Gitu. Sholat nggak dilarang, mana ada sholat dilarang, dijaga di masjid. Mau sholat nggak boleh, nggak ada di sini. Yang ada disuruh sholat nggak pada nggak mau sholat, ya begitu. Disuruh sholat nggak mau sholat, ada di sini banyak. Tetangga masjid tapi nggak pernah ke masjid. Lahirnya di sebelah masjid, ya tapi nggak pernah ke
Masjid ada dari lahir sampai mati baru dia ke masjid, digotong. Banyak itu. Dan doa-doa banyak di Al-Quran. Contohkan saja banyak ibu ya, kita nggak akan membahas di sini satu persatu karena waktunya. Saya lebih senang diskusi sebenarnya jika ada pertanyaan. Salah satunya doanya ibadur rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surat Al-Furqan ayat 74. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu ini satu ayat ini dihafal ya, dihafal, jangan sampai nggak hafal ya, begitu. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan. Zuriat bukan anak, cucu, cicit, terus zuriat, turunan kita. Jadi kalau anak kita soleh, alhamdulillah kita dapat pahala. Nanti cucu kita soleh-soleha, kita dapat pahala lagi. Cicit kita soleh-soleha, kita dapat pahala lagi. Dari sekali doa ini terus nggak terputus. Makanya dihafal doa ini dalam Quran. Kalau ragu apakah ini boleh dibaca dalam sujud, jangan dibaca dalam sujud karena Al-Quran. Lebih baik hindari ya, karena ada kaidah tidak boleh membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Jadi hindari doa-doa yang dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Mungkin ada ustaz sini yang bisa memperbaiki. Kalau saya memegang itu, hindari doa-doa yang memang ada Quran. Seperti Quran ini kan Quran. Kalau kita baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, walaupun itu doa tapi udah tertera dalam Quran, lebih baik pada saat tahiyat akhir setelah puji Allah, salawat ya, setelah doa yang doa dari Dajjal dan lain-lain, baru masukkan ini. Begitu ya, sebelum tahiyat, sebelum salam itu makbul juga. Nah doa-doa yang ruku sujud cari yang tidak ada di Al-Quran ya, kecuali ada penjelasan dari ulama. Doa ini walaupun dari Quran sudah doa bukan Al-Quran, tapi saya belum dapat penjelasan itu. Karena Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam menjelaskan kenapa pada saat ruku dan sujud seorang tidak boleh baca Quran, karena di situ tempat merendahkan diri. Ruku itu kerendahan diri kita kepada Allah, maka tidak boleh ruku kecuali pada Allah. Sujud kita hamba sedang merendahkan diri kepada Allah, ya, tidak boleh sujud kepada makhluk kecuali pada Allah saja. Maka ayat-ayat Allah tidak boleh dibaca pada saat itu. Itu ayat-ayat Quran itu agung. Tidak pantas saat kita rendah membaca ayat. Ya, wallahu a'lam, itu penjelasan Ibnu Taimiyah dan saya pegang itu. Jadi ibu-ibu bapak-bapak milih kalau ruku sujud pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Setelah doa zikir salat subhana rabbiyal azim 3 kali cukup. Kita lagi berdoa, ya Allah selamatkan anakku di perjalanan. Sujud, ya Allah selamatkan anakku di perjalanan. Mungkin anak sedang safar, ya Allah selamatkan anakku yang di pesantren, dia sedang belajar. Bahasa Indonesia di ruku dan sujud itu. Kedua doa Nabi Zakaria, habli min ladunka waliya wa yarisuni wa yarisu minal ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ini contoh ya, anugerahilah kepadaku dari sisimu seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi ilmu dan kenabian dari sebagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia Rabb ya Rabbku seorang yang diridhai di sisimu. Ya, surat Maryam ayat 5. Ini doa-doa agungan di Al-Quran. Silakan ibu bapak cari sendiri, sudah banyak di internet ya, atau tanyakan ke ustaz lain di waktu yang lebih luas lagi. Kadang-kadang seorang ibu dia tahu cita-cita anaknya tinggi, tapi dia lihat
anak ini durhaka. Ya. Ada kisah yang sahih yaitu Juraiz ya, di mana dia sedang salat sunnah, padahal anak ini sedang ibadah, ibunya mau manggil, ya Juraiz, turun, saya sedang salat, ya. Sampai ibunya kesal, sampai terbesit dalam doanya, jangan matikan dia sebelum dia terkena fitnah, ya, wanita. Begitu terjadi itu. Ya, sampai dia difitnah menghamili wanita pengembara. Padahal Juraiz bukan lagi main game, Juraiz bukan lagi ngobrol ngopi, lagi ibadah. Ibunya tidak tahu, ya, ibunya orang awam mungkin. Dia memanggil. Ini apalagi kalau anak lagi main HP, ya, main ini main dipanggil pada datang. Itu sudah harus bertindak ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan biarkan anak durhaka. Anak durhaka karena kita yang cetaknya durhaka. Yang kayak gitu dibiarkan, akhirnya melunjak. Tidak boleh. Kalau mau punya anak soleh, jangan takut sama anak. Ya. Salah satu tanda anak durhaka ini dijelaskan. Ada sebuah perkataan hikmah yang banyak tersebar, ya. Jika, ya artinya saja, jika kedua orang tuamu bermudaharah terhadapmu dan melembutkan perkataan di depanmu karena khawatir kau jengkel dan takut akan kemarahanmu, maka ketahuilah kamu adalah anak durhaka. Mudaharah artinya berlemah lembut, ya begitu. Jika kedua orang tuamu melembutkan perkataan di depanmu ketika berdiskusi denganmu karena takut akan kemarahanmu, maka ketahuilah kamu adalah anak durhaka. Sebagian orang menisbatkan perkataan ini kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ya, walaupun penulis ini Ustaz Al-Wasalah ini yang pertama belum menemukannya. Ya. Tapi ada hadis secara general, yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu annahu ista'adana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala zanu lahu fa bi'sa banul asil atau bisalahu asil. Ya, ada seorang laki-laki yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda pada Aisyah, biarkan dia masuk. Nabi sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk anak teman kita atau seburuk-buruk teman. Namun ketika laki tersebut masuk, Nabi ternyata berkata-kata dengan perkataan yang lembut kepadanya. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan ya yang engkau katakan, namun mengapa engkau melembutkan perkataan kepadanya? Nabi bersabda, wahai Aisyah, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah yang dijauhi orang-orang atau diwaspadai oleh orang-orang karena khawatir akan keburukan sikapnya. Hadis riwayat Bukhari 6131 dan Muslim 2591. Ya. Dari hadis ini dijelaskan, jika kita ngomong sama anak tapi takut, ini menandakan kita yang salah. Jangan seperti itu. Ada kisah, enggak Allah silakan dicari. Ada kisah ulama di kisah para salaf. Seorang ulama salaf ini ahli hadis, sedang ngajar hadis. Ibunya nggak mau tahu, ya, fulan itu masukin ayam-ayam itu, langsung dia tinggalkan, ya, dia ambilin ayam-ayam itu. Ya. Begitu hormatnya dia sama ibunya, sama orang tua. Padahal dia sudah di majelis hadis. Begitu seharusnya, bukan dibalik. Zaman sekarang banyak orang tua takut sama anak. Ya, begitu takutnya sama anak, melarang main HP, takut, nanti begini begitu. Terus gimana? Kalau anak sudah tidak takut dengan ayah dan ibunya, dia harus takut dengan siapa? Allah dia nggak lihat. Pengantar takut pada Allah adalah takut pada kedua orang tua. Kesalahan kita mendidik, kita udah takut duluan sama anak.
Bapak yang cari makan takut juga anaknya. Anak nanti bilangin bapak, begitu bapak datang, tuh anak masih main HP. Nanti bapak bilang, nanti bilangin ibu. Bapak bilang ibu bilangin bapak, tuh anak ketawa aja. Mana yang benar? Panggilnya security. Gitu. Ada kan kayak gitu? Jangan seperti itu. Bapak ini pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, seorang bapak dan pemimpin dan anak bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ibu, ini anak gak boleh main HP atau main setengah jam. Baca Quran dulu, dua halaman, baru main HP setengah jam. Begitu. Bapak punya peraturan tegas, ya, tegas berwibawa. Ibu siap. Nah, dengar kan? Itu aja ibu. Kalau ibu nyerocos terus, anaknya kabur, nggak fokus. Tadi nasihat yang mana yang saya harus dengarkan? Ibu cukup tuh dengar, nah itu ayah yang ngomong. Begitu harus ada kesepakatan manajemen di rumah. Sesibuk apapun, bapak harus punya cara untuk menaklukkan anak-anak kita di rumah. Ini selain doa, kaifiah di rumah harus mulai diatur, ya begitu. Kalau yang lalu-lalu ya sudah, yang lalu-lalu qadarullah masyaallah ke depan seluruh pelajaran kajian dan lain-lain. Oh ya Allah, saya nggak tahu dulu. Sekarang mari mulai gitu. Bukan bapak ibu aja baru tahu, saya juga baru tahu, gitu. Bukan artinya, oh Ustaz udah tahu enak ilmunya, enggak. Ustaz dapat satu hadis, dapat dua hadis, amalkan, berusaha amalin, luput amalkan lagi, dapat dari satu sisi. Begitu kita sampai kita mati sudah lepas tanggung jawab, ya, gitu. Ya para sahabat tidak boleh ya, jika ada satu anak yang kewibawaannya justru merusak kewibawaan orang tuanya, itu ciri-ciri anak durhaka. Ya. Ini para salaf pun dahulu bermudah bersikap lemah, bersikap lembut dalam rangka menghindari diri dari gangguan orang yang buruk. Ya, dijelaskan di sini oleh di dalam kitab Hidayatul Auliya. Ya, sungguh kami pernah tersenyum dan tertawa bersama suatu kaum, padahal hati kami melaknat mereka dalam Hidayatul Auliya. Gitu. Kenapa? Keumuman orang mukmin harus ya, yang maukah aku kabarkan kalian tentang ciri seorang mukmin, yaitu orang yang orang lain merasa aman dari gangguannya dan terhadap harta dan jiwanya. Dan muslim adalah orang-orang lain yang merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Ahmad ya dalam musnadnya, disahkan oleh Al-Albani. Ya. Pastikan anak kita punya kualitas kayak itu, kita senang, kita tidak takut ya dengan ucapannya, kita didik ya seperti itu. Dia orang beriman, anak kita orang beriman kan ya, yaitu orang lain merasa aman dari gangguannya ya, terhadap harta jiwanya. Apalagi ayah ibunya, orang lain sesama muslim aja harus aman dari anak kita, dari gangguannya ya, apalagi ayah ibunya. Harta jiwa orang muslim lain harus aman dan merasa selamat dari gangguan lisannya. Kalau punya anak lisannya begitu dahsyat ke ibu bapaknya, wah ini dah jelas ini anak durhaka. Kalau anak durhaka, doa itu gak mempan karena dia sendiri ya merusak hubungan dia ya, kepada orang tuanya, hubungannya kepada Allah. Begitu. Tapi anak durhaka juga gak langsung serta merta begitu terus. Ibu bapak terus berdoa dan berusaha, jangan kalah dengan keadaannya. Ya, mungkin kesalahan kita, dia pernah melihat kasus bapaknya lagi durhaka kepada orang tuanya, dia lihat tuh, atau dia dengar, bapak udah buruk gitu, bapak sama kakek, sama nenek, aku niru lah.
Ada kan anak kayak gitu. Baru kita ingat, oh iya, dulu aku gitu. Pantesan anak kayak gitu. Ibu juga gitu. Pernah durhaka kepada orang tuanya. Anak melihat, anak mendengar. Akhirnya anak durhaka pada kita. Begitu. Jadi hati-hati ibu bapak-bapak. Ya, perbuatan kita yang dulu kadang-kadang dihukumkan ke kita sekarang. Dulu kita berbuat gitu pada orang tua kita, ya. Nah sekarang kita lihat anak kita kok, ya Allah, susah banget ya nasihatinya. Kemudian dulu saya gitu, ingat-ingat lah itu. Gitu. Yang keenam, jangan menuduh anak sebagai anak durhaka. Hati-hati, cepat menilai ini anak saya anak durhaka. Ya ada 5 di sini, tulisan bagus sekali. 1, anak tidak boleh dikatakan durhaka walaupun dia tidak taat pada orang tua. Karena apa? Orang tuanya merintah yang maksiat. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak boleh ibu nyuruh maksiat. Nak colong tuh sepeda tetangga. Enggak buat, kan dosa. Apa? Wartawan ini maksiat. Anak yang menolak tugas ini sebagaimana kisah ya Omar radhiyallahu mendengar seorang ibu tukang susu nyuruh anaknya campurkan susu itu dengan air untuk dijual. Lalu anaknya bilang, ibu, Umar radhiyallahu melarang perbuatan kita ini. Enggak apa-apa, Umar enggak ada. Anaknya jawab, Umar memang enggak ada bu di sekitar kita. Robnya Umar ada. Nah, Umar kaget itu jawaban anaknya. Itu dijadikan calon istri anaknya. Umar pulang langsung dikumpulkan anak-anak, siapa yang mau nikah dengan fulana. Ada dia, siapa yang mau nikah? Ada dia anaknya. Kalau kamu nggak mau nikah, Umar mau nikah lagi. Begitu. Itu Umar. Bapak jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu repot. Ya nggak siap kayak Umar kan. Kalau kamu nggak mau nikahin ini anak yang jujur, Umar mau nikah lagi. Ayo aku mau nikah, ayah. Nah, dinikahkanlah. Lahirlah dari turunannya itu Umar bin Abdul Aziz, wallahu a'lam. Karena jujur tukang susu ini, itu bukan maksiat. Jadi ada anak yang dituduh dasar orang durhaka. Setelah diselidiki, dia enggak durhaka. Anak ini taat pada Allah dan Rasulnya. Ibu bapaknya enggak paham. Main cap pakai stempel di jidatnya, anak durhaka. Nggak boleh bapak ibu, ya. Stempel ini tidak berlaku, palsu. Kita istighfar. Jangan buru-buru mencap anak kita durhaka. Karena dia belajar, dia ngaji, bahkan di pondok, yang jumpa guru-guru yang soleh-soleh, masya Allah, ya. Ya, cuman anaknya harus bisa kalau dia orang yang baik, ya dengan lemah lembut, ya, dengan jangan meninggikan frekuensi suaranya. Ayah, ibu, ini dosa kata ibu saya. Kalau misalnya juga dalilnya, begitu. 2, meninggalkan ta'assub jahiliyah. Anak kalau bapaknya punya plan itu kelompok keluarga, ya. Seperti jahiliyah ya. Terus anak dipaksakan masuk memusuhi satu kelompok. Berdasarkan ta'assub, anak menolak, aku gak ikut ini ayah, ibu, aku gak mau ini, haram. Itu jangan dibilang durhaka. Mungkin kan ada orang tua ya, punya tradisi yang bertentangan dengan Islam, memaksakan anaknya yang sudah mengaji Quran, sunnah, tauhid, dipaksa ikut tradisi ini. Padahal tradisi ini bertentangan dengan ajaran yang dia pelajari. Langsung dasar anak durhaka. Sedih sekali itu anak. Dia ngaji ingin diamalkan. Ya ibu ajak, ibu paksa ikut yang acara itu. Mungkin ada yang bid'ah kufriyah, bahkan bid'ah yang ke arah kufur, ada syirik. Kalau itu anak menolak, nggak boleh dibilang durhaka. Maka ibu bersabar, ibu rujuk, karena itu ilmu kamu, ibu terima.
semoga engkau berkah dengan ilmu kamu. Dia udah ngomong nggak usah ikut, biar ibu yang jawab ke keluarga. Begitu, ibu bilang begitu. Tidak anak belajar udah punya ilmu dia, sudah dibekali. Kecuali silaturahmi, yang ubah, yang sunnah, silakan semangatkan anak kita. Ayo nak, kita amalin ilmu kamu, silaturahmi kita ke keluarga. Begitu. Jadi jangan mencap anak durhaka karena enggak ngikut orang tua yang enggak paham ilmu, yang ngajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Keempat, tidak taat orang tua ketika diperintahkan untuk menceraikan istri. Enggak boleh taat langsung. Misalkan nih ibu, anak-anak ibu udah gede, terus ibu nggak senang sama mantu ibu, ya ceraiin. Nggak boleh. Kecuali kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, dia lihat ya istrinya Ismail nggak bersyukur ini, dan Ibrahim orang alim, Nabi, nggak pantas nih buat Ismail alaihissalam. Ya, kalau lalu dikasih isyarat nggak jumpa, lalu istrinya yang bilang sendiri, kata istrinya, engkau disuruh ganti tiang pintu. Istrinya nggak paham bahasa isyarat itu, maksudnya disuruh ceraikan dirinya. Lalu Ismail menceraikan, ini boleh. Tapi karena dunia, karena nggak senang ya, mungkin seorang ayah ribut sama mantu dalam hal apapun, ya tonton ceraikan itu, kamu cerai sama anak saya, nggak boleh begitu. Mereka sudah berjalan, apalagi udah punya anak 2, 3, udah biarkan, korbankan perasaan kita, nggak apa-apa. Dan dosa menyuruh cerai sembarangan. Dasar kamu anak durhaka, mulailah masuk tuh kata-kata khasiat, kata-kata yang dahsyat. Anak durhaka, anak ketakutan, akhirnya dia cerai, akhirnya dia nggak kuat, akhirnya dia gila. Ada gara-gara tekanan orang tua, anak jadi gila, harus bisa dengan anak istrinya, harus bisa dengan suami dan anak-anaknya. Hati-hati, Bu. Ini banyak ini, ya. Kelima, tidak taat orang tua dalam masalah ya pemilihan calon pasangan. Anak yang sudah ngaji, dia nyari calon pasangan yang sesuai dengan kefahamannya. Mungkin dia cari dari temannya. Mereka kadang nggak pacaran biasanya. Kalau anak ibu yang dari pesantren kita didik seperti itu, nggak ada pacaran. Nanti kita nunggu teman-teman cari jodoh. Tapi ibu bapak punya pasangan, ya, punya calon nih. Jadi ya anaknya ini melihat secara Islam, akidahnya beda, manhajnya beda. Dia jelas harus baik. Bu, aku sudah punya pilihan sendiri. Kawan-kawanku sudah mencarikan, aku ini yang ini, Bu. Enggak, ibu udah punya ini, udah punya calon ini bagus untuk kamu. Nah ini harus dipertimbangkan, Bu. Kalau anak menolak dengan hujah-hujah yang bagus, itu sabar, jangan ngecap dasar anak ponakan. Kalau sudah kena cap itu berat, Bu, dia juga berat. Akhirnya nggak kemana-mana itu anak, ya begitu. Kita masuk ke ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ini pertanyaan kita sebagai orang tua dan juga sebagai orang tua dan santri mengenai cita-cita. Bagaimana kalau sekarang ini ada cita-cita yang mungkin untuk orang-orang dulu itu belum familiar, yaitu content creator, youtuber, hal-hal yang baru. Itu bagaimana kiat-kiat untuk kita dalam mendukung atau tadi mendengarkan aspirasi cita-cita terhadap anak atau santri tersebut? Sudah. Ya, sudah. Ini ada pertanyaan. Bagaimana anak-anak sekarang yang punya cita-cita yang gak terbayangkan buat orang-orang dulu, orang kuno kayak saya nih, saya udah 62-an. Zaman saya nggak ada tuh youtuber beruberan, nggak ada. Sekarang ada cita-cita ingin jadi youtuber. Ya, nggak dapat gaji ya, ada gaji di situ ya. Fantastik ada berapa tuh? Orang miliaran ya. Nah, maka
Makanya mereka sudah mondok tapi ujung-ujungnya jadi YouTuber gitu. Kenapa? Kalau followernya, subscribernya sampai jutaan, itu per bulannya berapa, setahunnya berapa? Ini nggak menarik, ya, begitu. Dan ini wacana yang orang tua, ibu bapak harus pahami keadaan sekarang ini. Saya di background saya computing and applied physics, ya, bukan agama, di Australia, Victoria University. Saya juga kaget, ya. Tapi saya berusaha mengikuti. YouTuber ini ada gajinya, salah satu YouTuber cuman mukbang makannya, makan aja. Itu ada income-nya ada 1 juta, 1 miliar sebulan. Itu udah paling tingginya. Anak kita dengerin makan dulu, udah makan dibayar lagi, makannya enak-enak lagi. Bagaimana saya? Ngapain saya ngafalin Quran Nadir? Iya nggak? Terus ustadznya berusaha bijaksana. Antum, ya ini misalkan ya saya ustadznya nih, ini yang bertanya ustadznya. Antum jadi YouTuber tetap nggak apa-apa. Coba antum buka kajian agama. Itu nggak ada penonton ya bu, nggak ada follower, nggak ada. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, cuma 3 orang, dirinya, istrinya, anaknya. Tetangganya kalau antum sering ngasih makanan, bapak punya channel, iya, ini anak subscribe, ya. Berempat, 2 tahun, ini kalau ini, ya makan doang ada sudah sampai 20 juta pengikutnya, subscribersnya, followersnya, ya gajinya sekitar itu. Ini buat anak-anak kita ini memang menggiurkan. Nah, alhamdulillah saya sudah tua, nggak mikir. Kalau saya muda dan saya memang bidangnya komputer, saya udah jadi YouTuber terbesar. Salah satu lah gitu. Itu bidang saya tuh, komputer, dalam kemasan dan lain-lain, itu bidang saya. Ya, saya punya channel di Australia yang masuk ke situ ribuan dari berbagai negeri, Al-Islam dengan bahasa Inggris, ya mudah buat saya itu. Nah, mana kita nih yang baru mondok, ya punya cita-cita seperti itu, YouTuber, konten kreator, tetap kita nggak boleh langsung haram, halal, tidak boleh. Boleh kita tanya ke ulama besar, kibar ulama, arahkan. Biasanya ulama memberi dia silahkan jadi YouTuber, konten kreator, asal konten kreatornya sunnah, menyebarkan tauhid dan sunnah, silakan. Jangan cari dunia, jangan cari subscriber yang menghasilkan dunia, gitu. Silakan. Misalkan dia sabar, kemarin Syekh Abu Firas, bersama saya Muslim di Masjid Tauhid, dia cerita, ya. Dia cerita nih, live ini, saya dengerin. Ya, ini kehidupan sekarang begini, ada ulama alim kehidupannya hanya untuk ilmu, punya channel, ceramah, live, yang denger 4 orang, 5 orang. Nanti dia taruh videonya di YouTube, semua timnya menyiapkan bagus, dia di Saudi, dia cek setahun, yang lihat 20 orang, 30 orang, setahun. Padahal itu ulama kibar. Dan itu kan yang itu ya kalau mau disebut yang naruh itu konten kreator ya, yang ngomong ulama. Begitu. Dibanding orang Indonesia, ya makan rujak ulek dikamerain, diupload, langsung yang nonton jutaan. Makan rujak ulek aja. Nah, jadi gimana nasihat ini? Jadi kalau ada santri atau anak kita yang ingin jadi konten kreator, YouTuber, boleh, dengan syarat itu jangan mencari dunia. Dakwah, ya, berdakwah, mengajak orang ke Islam. Konten kreatornya jangan melihat, yang lihat berapa subscribernya berapa, jangan melihat itu. Dia
menjalankan tugas sebagai nyai pernah di pesantren, dia bikin konten yang bagus, misalkan doa yang sunnah sebelum berbuka dengan contoh ayat-ayat dan lain-lain, boleh silakan, jangan dilarang 100% ya kalau dia mau, tapi itu bukan buat mata pencaharian, itu dakwah dia, silakan dia akan begitu. Jangan bilang oh nggak boleh sama sekali, nggak mungkin karena sekarang sudah banyak Ustaz Firanda punya itu Ustaz Khalid Wasalama, mereka jalan. Salatul Hakim walaupun dia pribadi nggak bikin, tapi timnya buat, ada itu namanya Maktabah Muawiyah ya. Jadi jika ada murid kita atau santri yang ingin jadi konten kreator tergantung kontennya. Kalau kontennya haram jadi haram, kalau kontennya halal jadi halal, kontennya dakwah jadi bagus ya. Bahkan ulama, ada sebagian ulama seperti Saleh Sindi atau Sulaiman Khairi gunakan semua media untuk berdakwah ya, karena dia itu menyebar lintas negara, lintas bahasa, bahkan sudah ada sanskrit ya, sanskrit kan bisa walaupun penceramahnya bahasa Arab bisa bahasa Jepang, skripnya itu bisa ditranslate begitu. Jadi insya Allah diarahkan dengan ingat dia punya kerja sampingan ya, dia konten kreator untuk dakwah, bukan untuk nyari nafkah, nyari duit sebagaimana orang-orang yang diarahkan seperti itu. Kamu tetap harus punya kerjaan, guru ngaji kah ya, ustadz kah di pondok, di sekolahan, sisanya jadi konten kreator, silahkan gitu. Kalau dia cita-citanya niatnya bukan karena dunia, nanti dunia datang orang pada senang dapat uang sebulannya, silahkan, halal. Jadi bukan tujuan. Innamal amal binniyat, seluruhnya amal tergantung niatnya. Niat awal penting. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lagi yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, kalau ada khusus untuk merubah sifat anak, ya saya belum dapatkan, mungkin Ustaz terbesit, silakan nanti. Tapi dalam umum tadi, ya itu harus dihafal. Yang Al-Furqan ayat 74 itu udah masuk tuh ke dalamnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, keturunan kita jadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Penyejuk mata. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Apple eyes gitu. Itu sudah masuk semua. Kalau anak kita, artinya kalau dilihat anak kita enak, qurrata a'yun, penyejuk mata, artinya akhlaknya baik, enak kan. Ada anak yang akhlaknya baik, enak dilihatnya. Tapi anak yang enggak, anaknya ngeselin, tiap melihat kesel, ada kan gitu. Nah kita doakan itu terus. Bapak ibu doa itu ya, bayangkan ke anak kita. Nah, itu doa umum, ibu juga doa, bapak juga doa. Selain doa ada usaha dan doa, yaitu memberi contoh ya, ke anak. Mungkin dia contoh orang terdekatnya, baik kawan, almaru ma'adini khalili, seorang bersama din khalil, teman baiknya, sahabat karibnya. Ya, ini anak bukan dari saya nih, saya nggak kayak gini. Ibu juga begitu, saya juga nggak kayak gitu. Dulunya kan kelihatan saling curiga gitu. Ini anak udah punya model sendiri, dari mana? Lihat paman-pamannya, mungkin genetik, tapi akhlak kadang-kadang dibentuk
dari lingkungan paling terdekat atau dia punya lingkungan lagi, yaitu kawan sekolah, kawan main. Nah Bapak perhatikan itu, selain doa harus ada usaha itu. Nah aku lihat sejak kamu main sama fulan, akhlak kamu beda nih, ngomongnya berbeda nih, tingkah laku kamu beda nih. Nah itu harus disiasati. Ya anak biasanya terpengaruh lingkungan di bawah kawan dekatnya. Harus ada tindakan. Kamu nggak boleh main sama dia, sama fulan. Di sekolah udah datangi, di pondok didatangi. Ya, setiap pulang misalkan di pondok, setiap pulang beda kelakuannya, banyak yang ibu bapak nggak senang, laporin ke gurunya. Teman dekatnya siapa? Gurunya siapa? Dia dapat dari mana nih akhlak kayak gini? Bukan mustahil ibu-ibu bapak-bapak, bukan mustahil, ini memang kejadian. Kebanyakan anak pengaruhnya dari lingkungan, baik lingkungan sekolah atau tempat dia tinggal. Kita udah menyekolahkan anak di Islamic school, ya, Quran, Sunnah, Tauhid, Sunnah dan lain-lain. Pulang mereka bermain gabung, seluruh anak gabung yang sekolah di umum gabung. Nah itu harus disaring lagi. Ya, pasti beda ngomongannya. Begitu dilepas, masuk, kita lihat. Ya, jadi hendaknya kita selain doa juga, karena itu juga cukup banyak doa yang lain tadi. Ya, yang dari para nabi banyak. Ya, saya hafal semua. Nah, ibu juga hafalkan satu aja itu, ya. Dan diperhatikan mereka bermain di mana, ya. Bacaannya juga, selain kawan dekat, bacaannya, ya kalau dia lihat HP, laman atau apa yang dia mainkan, yang dia tonton. Jadi tugas kita makin banyak sebagai orang tua. Sudah jagain temannya siapa, HP-nya, ya, game apa yang dia mainkan, apakah game itu mempengaruhi kejiwaannya, berapa jam dia main sehari, ya, dia nggak main terus tetap banyak karena dia dapat input wataknya itu dari game yang dia mainkan, tokoh mungkin. Jadi kompleks kan sekarang ini, ya. Anak disekap di kamar aja, gak jumpa siapa-siapa, dia bisa terbentuk oleh HP. Ya, dia bisa itu terbentuk, baik cara ngomong, nanti cara geraknya, cara bicaranya. Jangan heran sekarang. Lebih baik ada dua kondisi. Anak dari luar kita perhatikan, yang nggak pantas main sama anak kita harus tegas sekarang. Jangan pakai jangan sampai nggak enakan. Kalau anak ini sudah mempengaruhi anak kita ngomong baik-baik sama anak kita, dan kita ngomong baik pada anak itu. Anak saya nggak main sama kamu lagi, anak kamu gini-gini gitu. Ini harus, ya, orang tua ini selain doa harus cermat. Ya, harus ada waktu, ya, terutama lingkungan. Karena tadi al-mar'u ma'adini khalili, seorang itu bersama din kawan dekatnya, teman mainnya, ya, bestinya itu. Sekarang ada istilah bestie, ya, begitu. Hati-hati. Ya, kalau doanya cukup tadi Al-Furqan ayat 74, silakan tambah lagi, tadi banyak itu. Ada Ibrahim 35, wajibni wa bani an na'budal asnam, jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Boleh itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi, dan seterusnya. Ya Tuhan, tunjuklah aku mensyukuri nikmatmu, dan lain-lain. Itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa dalam surat Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh.
Surat As-Saffat ayat 100 tuh. Jadi banyak kalau di Al-Quran ya, yang Bapak coba hafalkan silakan. Tapi yang penting selain doa sudah usaha jangan menjauhkan anak kita dari lingkungan atau dari kita sendiri. Kadang-kadang ada orang tua kebiasaannya buruknya belum hilang, padahal anak udah banyak. Ada kan yang kayak gitu? Jangan di depan anak. Kalau masih ada keburukan, kita tahu susah banget saya menghilangkan hobi ini. Ya sudah sendiri aja, kunci kamar, hobi lamanya silahkan sendiri. Jangan anak sampai melihat. Apalagi cerita sama anaknya. Apalagi anaknya diajak. Nggak boleh. Kita tahu hal ini nggak bagus secara syariat Islam. Ya sudah, ya kita istilah bahasa Inggris too late, udah lambat ini, udah karatan ini. Ayat bentar terus, hadis bentar, ini sendiri aja. Di depan anak jangan dilihatkan. Begitu, ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum. Nah, akhirnya kalau orang tua menginginkan anak lebih soleh, orang tua harus soleh duluan. Artinya memberikan contoh atau tawaran anak supaya soleh. Bagaimana kasusnya kalau orang tuanya belum tidak soleh? Jadi jangan harap anak ini sudah dididikan di pesantren yang sunnah, kemudian harapannya ya udah kita beres gitu. Nanti anaknya akan menjadi soleh. Orang tuanya belum diurusan. Jadi kan tidak bisa seperti itu. Bagaimana kalau sudah tadi nih kan berawal dari ada istilah, makanya carilah bibit unggul gitu. Misalnya seorang istri carilah suami yang soleh juga. Kemudian istri juga gitu, carilah suami yang soleh. Tapi bagaimana ketika budaya sunnah itu dapat menyusul misalnya? Tidak semua orang yang di awal sudah langsung. Bagaimana kalau salah satunya masih belum dapat budaya sunnah, sementara anaknya tidak kemudian itu sunnah, bagaimana itu saya? Jadi kasusnya suaminya gitu belum paham. Bisa jadi suaminya atau bisa jadi Salah satunya gitu ya. Ya kehidupan pasangan ya memang berbagai macam keadaan. Ada dua-duanya soleh-solehan, paham akidah dan manhaj yang sahih. Alhamdulillah. Ini saja bapaknya soleh, berakidah Quran Sunnah, ibunya solehah, berfaham akidah sahihah dan manhaj solehah. Punya anak belum tentu, ya kan? Belum tentu langsung otomatis. Ya, jangankan ini sekedar soleh kan Nabi Nuh alaihissalam Nabi, tapi anaknya durhaka, Kanaan itu tenggelam. Nah dari situ kita ada ukuran, bukan jaminan juga, tapi itu udah bagus nih. Ada lagi bapaknya sudah akidahnya masya Allah, akidahnya saya, manhajnya, ya. Terus istrinya belum paham. Lalu anaknya gimana? Lihat dominannya kemana ini anak. Kalau bapaknya kuat, walaupun ibunya mungkin belum paham, ya insya Allah anaknya ikut tuh. Ya, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa di sini. Ya. Kalau bapaknya sudah paham, tapi tidak dominan, anaknya tidak melihat figur itu, ya dia ke arah ibunya, ya anak ini ke arah ibunya. Ibunya belum paham akidah yang sahih, manhaj yang sahih. Anak ini cenderung berat memahaminya. Bahkan dia nanti ke pro ibunya memusuhi bapaknya. Jangan bapak kamu ngajinya nggak jelas itu. Begitu. Ya. Kalau bapaknya dominan, nah ibu itu nggak paham, bukan ayah jelekin
ayah tahu ini nggak benar nih, nah ya ngajinya ibu cuma saya ada aneh-aneh ini itu, anaknya paham, dominan, ya insya Allah anaknya ingin bapaknya. Artinya bukan dua ini jadi berseteru, yang paham mengajak yang tidak paham, ayah mengajak anak dan istrinya. Kalau istri agak berat karena mungkin beda usia, selevel kan, istrinya ngelawan mungkin, ya dia harapan anaknya. Tapi kalau istrinya walaupun nggak paham tapi karakternya bagus, akhlaknya bagus, nurut, mudah diajak, bagus, insya Allah, ya gitu. Jadi ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga ini agak berat. Ibunya paham akidah, akidahnya bagus, manhajnya bagus, suaminya enggak. Suaminya awam banget, bahkan masih ada kesyirikan, bid'ah, maksiat. Ini berat seorang istri seperti ini. Tapi bisa dengan kesabaran, bukan ilmu. Ilmu nomor belakangan. Sabar, bukan menggurui juga. Di sini diuji seorang ibu. Dia lebih pintar, tapi dia bermain seakan-akan dia nggak menggurui suaminya, nggak sok berdalil, nggak bentar dalil. Akhirnya suaminya enak, ya kan? Menggurui terus. Ini salah, itu salah. Akhirnya suami cari kepuasan di luar karena sumpah istrinya udah nggak enak diajak ngobrol. Nah di sini peran seorang ibu solehah, bersabar, dia menangkan hati suaminya dalam rangka mengajak anaknya. Kalaulah suaminya, ya Allah suamiku setelah ini kau mau tahu, aku tetap berdakwah, mendoakan, tapi ya Allah selamatkanlah anakku, anak suamiku. Itu ibu jaga itu, ya. Kalau mau marah, mau cerai, lihat anak. Kalau cerai, berantakan ini anak, kehilangan ayah. Walaupun ayah itu figurnya seperti itu, tapi ayahnya dihormati. Jangan ngajak merendahkan, ibu merendahkan seorang ayah nggak paham Quran Sunnah. Ya anak melihat, ya anaknya bingung. Jadi kesolehan ibu itu diuji di situ, benar-benar soleh yang bermanfaat, ya. Yang terjadi, yang saya dengar juga dari beberapa ustaz kalau kita diskusi, kebanyakan ibu yang mandi di mana-mana, pulangnya seakan-akan jadi ustazah di rumah. Ya, bapaknya pulang kerja capek nyari duit siang malam dinasehati, belum kasih makan udah dikasih nasihat. Sediakan makan dulu yang enak, ibu masak dulu yang enak, sudah kenyang perutnya, wangi sudah badannya, duduk ya tenang. Ayah sholat yang benar itu begini kata guruku. Oh ya nanti aja, apa yang ngomong sholat kan begitu ya. Kalau ayah capek besok aja, ayah capek tidur. Jadi cari timing yang tepat. Enggak harus satu hari. Hari ini kita daurah, ibu-ibu kan banyak waktunya. Ya Allah ini ikut, kajian ini ikut, ya ayahnya sibuk kerja terus. Ibu makin pintar, ya. Nah itu bukan jadi guru di rumah jadi istri, jangan jadi ustazah kibar, ibarah dong, kibar. Jangan jadi istri, ya merendah, seakan-akan bodoh. Suami tetap tinggi, ra'in, rajul, rijal qawamuna 'ala nisa, rijal qawam, dia walaupun salah dia tetap suami. Ya, kita kan nggak mau cerai, kita merendah. Makan apa ya, mandi dan lain-lain, kumpul sama anak-anak, nasihatin anak-anaknya, ayahnya dengar. Kalau anak-anak boleh. Tadi anak duduk. Tadi ibu ngaji, kata bu ustazah ibu gini-gini. Ada ayahnya di situ sambil ngopi. Enggak harus arahkan ke ayah, arahkan ke anak. Kalau sholat tuh begini yang khusyuk, jangan cepat. Gitu. Jadi enggak harus direct. Kita bisa mendidik indirect, tidak langsung. Ya, bikin suasana yang nikmat. Ada perpustakaan kecil, selipat buku-buku, ini buku ayah ya.
Ini buku, ada buku ini ya, ini ibu minta ruangan sedikit ya buat ibu, buat Umi. Oh ya silakan, taruh buku-buku dakwah situ, silakan. Taruh ruang perpustakaan pribadi untuk anak, istri dan ayah. Lama-lama dia baca, dan saya ini alami alhamdulillah. Dulu kalau satu ipar saya itu lahir di Betawi, di Banyuwangi itu keluarga yang nggak paham sunnah. Saya beli buku, setelah saya pindah saya bawa buku. Dulu Hasan, belum ada buku salat tahun 1980-an. Dia baca, pulang nyupir, dia supir, dia baca, taruh, baca, ngambil, lama-lama diskusi. Lama-lama dia sholat sunnah. Dulu mengikut Abdul Qadir Hasan, Hasan Persis. Itu yang paling sunnah itu dulu. Selain Profesor Dr. Hasbi Asdiki, Hasan. Itu kitab-kitab yang belum ada ustaz-ustaz ngarang. Yang begitu Bu. Salah satunya buku, kaset, link, ya. Kalau dia lagi kerja, lagi istirahat ya. Ini bagus nih, ada link. Jangan yang panjang-panjang, 5 menit. Misalkan Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, kalau dia nggak senang, cari Ustaz yang dia senang. Ya Ustaz, misalkan Reza, Basalamah, Firanda, yang pendek-pendek kirimkan. Ini prosesnya sepanjang zaman. Sampai ibu mengeluarkan nafas, sampai ayah mengeluarkan nafas, anak-anak akan mendapatkan buah dakwah ibu yang solehah begitu. Yang parah, ayahnya nggak paham Quran Sunnah, Tauhid dan Sunnah, ibunya juga. Tapi anaknya masuk pondok, ada kan? Anaknya sekolah Islam, ya. Ini, nah ini alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya ini nanti ibunya datang awal, dia di sekolah kita di Legoso ada. Ibunya nggak pakai jilbab, tapi karena dia harus masuk peraturan kalau masuk area ini harus memakai jilbab. Pertama dia ngantar nggak pakai jilbab, lama-lama dia pakai jilbab, ya begitu. Jadi anak membawa dia masuk di sekolah bukan karena Quran dan Sunnah, karena dekat sekolah paling dekat. Nah, mungkin ada dakwah anak kita, anak didik kita yang berdakwah, ya dia ada pernah satu orang anaknya masuk sekolah Ibnu Umar. Gara-gara dia nungguin orang tuanya sambil baca Quran. Sebelah pasien lihat, nah sekolah di mana? Di Ibnu Umar. Itu langsung datang orang awam, ya mendaftarkan anaknya. Jadi anak kita bisa dari ibu apalagi ibu ngaji terus silahkan. Yang penting jaga hatinya kepada suami. Walaupun kita lebih pintar, lebih banyak ayat yang kita hafal, lebih banyak hadis yang kita tahu, kepada suami kita tetap adalah seorang istri yang kedudukannya di bawah, ya, ke dalam kepemimpinan. Seorang laki gengsinya tinggi sekali, walaupun dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Kalaupun dia mau tahu, bukan dari ibu gitu loh. Dia punya teman. Ya saya pengen tahu, tapi bukan dari kamu ya. Ayatnya sama, gengsinya yang bikin beda. Dan itu ibu harus pahami. Tanya, ayah punya teman ya? Itu kelihatan baik tuh ya, berteman aja sama dia. Kadang-kadang ayat yang ibu sampaikan dia nggak bisa terima, tapi begitu temannya nyampein langsung. Nah maka ibu juga pandai-pandai, ayah berteman dengan siapa? Oh itu jangan, itu bagus tuh, dia berkenal sunnah tuh. Kalau saya dekat sama dia, jadi ibu lebih mudah. Yang kedua itu yang ketiga itu yang berat. Suami nggak paham, ibu nggak paham. Tapi ada jalan ketiga. Kalau ini dapat hidayah, naruh anaknya di pondok seperti pondok kita, pondok-pondok yang lain yang sunnah, insya Allah kita doakan suatu saat anak yang berdiri tegak dengan sopan ke ayah ibunya, mendakwakan sunnah. Begitu. Yang paling penting kuncinya adalah seorang ibu tetap menjaga kodrat kewanitaannya dalam berdakwah. Bilhal, paling bagus bilhal, bukan bilisan. Bilisan, ya kadang-kadang keceplosan, kadang-kadang emosi. Kalau bilhal itu gerak ibu,
ibu makin bersih ya, badannya, bajunya bersih, wangi di rumah ya, mulutnya bersih pada suami, masakannya enak, layan, anak-anak rapi, rumah rapi. Jangan karena dakwah bapak kerja, suami kerja, ibu dakwah, menuntut ilmu berapa tepat, pulang rumah berantakan, belum masak, cucian numpuk, terus suami mau didakwahi, dia nggak mau. Ibu kok itu ngaji terus, mas berantakan, makanan nggak ada, anak nggak urus, di mana dakwahnya? Ilmunya dikit tapi diamalkan, bukan ilmu yang banyak. Itu salah dakwah bil hal, bukan bil lisan. Kalau saya ini bil lisan, ya, kalau saya diberi kesempatan bil lisan, ya di rumah bil hal, dan anak melihat tingkah laku kita, bukan ucapan. Istri melihat tingkah laku suaminya, ya, kalau apa dilihat tingkah lakunya, ya, bukan omongannya. Kalau guru dilihat ucapannya, karena guru kan ngajar, habis ngajar pulang, anak nggak lihat lagi, jadi omongannya itu terngiang-ngiang. Kalau bapak, anak ke bapaknya, dia lihat tingkah laku bapaknya. Ke ibu juga gitu. Kalau antara ibu, kalau ibu ke ayah, ke suami, maksudnya istri ke suami, istri lihat tingkah lakunya juga, bukan omongannya. Begitu juga bapak, ibu nih, suami yang ibu mau dakwahkan, dia lihat tingkah laku ibu, bukan omongannya juga. Nah kalau dia nggak perlu ngomong untuk ikut ibu, dia lihat ini, tambah solehah nih istri saya, tambah penurut, sudah mudah itu. Ya insya Allah begitu, Allah cukup ya. Tapi kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan ikhwan, kawan-kawan, bapak ibu sekalian yang hadir. Dan mungkin saya akan masukkan ke channel saya, insyaallah yang bermanfaat bagi yang lain. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.